Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bertemu kembali dengan pelajaran IPS untuk melanjutkan materi pekan kemarin. Di pekan kemarin, Ibu sudah menjelaskan tentang perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama dengan Perjanjian Linggajati yang dilaksanakan di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat. Kemudian, yang kedua ada Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini dilaksanakan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Dan kemudian sekarang Ibu akan menjelaskan tentang Perjanjian Rumroyen. Silakan dibuka buku paketnya halaman 114. Nah, bisa dilihat ya. Ini di sini ada sedikit bacaan, Ibu jelaskan. Perjanjian Rumroyen ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949. Pihak Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum dengan anggota Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sedangkan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Oleh karena itu, perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Rumroyen. Nah, jadi perjanjian Rumroyen itu diambil dari nama yang mewakili negara masing-masing. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Maka jadilah perjanjian Rumroyen. Nah, perjanjian ini dilaksanakan di Hotel Des Indes Jakarta. Bisa dilihat ini gambar hotelnya ya. Nah, ini gambar hotel tempat pelaksanaan perjanjian Rumroyen. Hotelnya adalah Des Indes di Jakarta. Kemudian, nah bisa dilihat gambar yang nomor 1 ini adalah gambar dari Muhammad Rum yang menjadi perwakilan untuk perjanjian ini dari Indonesia. Sedangkan gambar di sebelahnya, gambar nomor 2, ini adalah gambar dari Van Rooyen yang merupakan perwakilan dari Belanda. Kemudian, isi perjanjiannya yaitu ada 4. Yang pertama, penghentian tembak-menembak atau gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda. Yang kedua, pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan oleh Belanda. Yang keempat, segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Nah, ini adalah 4 isi perjanjian Rumroyen pada saat itu. Setelah dilaksanakan perjanjian Rumroyen sesuai dengan isi perjanjian yang keempat, yaitu segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, maka kemudian dilaksanakanlah konferensi meja bundar. Nah, konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Nah, ini jadi sekitar 9 hari ya. Di Den Haag, Belanda sebagai tindak lanjut dari perjanjian Rumroyen. Kemudian, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta untuk perjanjian KMB ini, untuk konferensi meja bundar ya, KMB. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Delegasi negara federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. van Marseven. United Nations Commissions for Indonesia atau disingkat menjadi UNCI sebagai pengawas dan penengah diwakili oleh Shirley. Nah, hasil dari KMB ini yaitu dibentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Yang kedua, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dan yang ketiga, Irian Barat akan diserahkan kepada RIS setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda.
Nah, ini isi dari KMB, ada 3, yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian Rumroyen. Kemudian ya, konferensi meja bundar ini atau yang disingkat menjadi KMB ini dilaksanakannya adalah di Den Haag, Belanda. Nah, ini materi untuk hari ini memang sedikit, tapi mohon difahami, diulang kembali untuk sebagai referensi nanti persiapan antum melaksanakan UTS. Ada kuisnya juga, kuis IPS. Ada 4 nomor. Yang pertama, siapa yang mewakili Indonesia dalam perjanjian Rumroyen? Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua, di mana tempat pelaksanaan perundingan Rumroyen? Yang ketiga, tanggal berapa konferensi meja bundar dilaksanakan? Dan yang keempat, di mana tempat pelaksanaan konferensi meja bundar? Silakan dikerjakan pada buku tulis dan kirimkan langsung kepada Ibu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.